Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang saya banggakan. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi pembangunan sosial dan kesejahteraan sosial. Jadi intinya bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial itu tidak cukup hanya melakukan pembangunan ekonomi, tetapi juga melakukan pembangunan sosial. Sebelum itu, saya ingin jelaskan mengapa perlu pembangunan sosial. Pembangunan sosial ini diperlukan karena selama ini pembangunan ekonomi di dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial pada masyarakat belum banyak hasilnya. Kemudian pembangunan ekonomi dan pembangunan bidang lain sering kali kita lihat berjalan sendiri-sendiri atau yang kita sebut egosentris. Oleh karena itu kadang-kadang bidang tertentu berbeda dengan bidang yang lain. Oleh karena itu hal ini adalah disebut egosentris. Kemudian berikutnya bahwa kita memerlukan penyesuaian gitu ya, integrasi antara pembangunan ekonomi itu dengan pembangunan sosial agar supaya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa kita wujudkan. Namun di balik itu saya ingin menjelaskan bahwa selama ini dalam pembangunan ekonomi itu seringkali menimbulkan distorsi-distorsi. Di antaranya adalah banyaknya orang kaya tetapi lebih banyak lagi orang miskin. Jadi ada semacam perbedaan, ada orang kaya tetapi banyak orang miskin. Kemudian kalau kita lihat gedung-gedung pencakar langit di kota-kota besar, kemudian diikuti atau berdampingan dengan rumah-rumah kumuh di sekitarnya. Ini juga menjadi istilahnya distorsi dari pembangunan. Kemudian kematian karena kelaparan juga melanda banyak orang di pedesaan, terutama di negara-negara berkembang. Kemudian di sisi lain bahwa orang yang kekenyangan atau orang yang gemuk karena perutnya buncit-buncit misalnya begitu, itu juga ada di sekitar kita. Kemudian anak jalanan tanpa tempat tinggal atau orang-orang juga tanpa tempat tinggal dan tidak mempunyai harapan, ya. Kemudian berdampingan juga dengan rumah-rumah mewah yang harganya miliaran atau jutaan dolar. Oleh karena itu ini termasuk distorsi dari pembangunan. Kemudian juga banyak remaja dan juga anak-anak ya kemudian meninggal karena hamil muda, karena haid, karena narkoba atau kecanduan obat-obat terlarang marak di antara warga masyarakat. Kemudian juga terjadi eksploitasi terhadap pekerja wanita dan pekerja anak di berbagai tempat. Taruhlah pekerja-pekerja wanita terutama, kemudian bekerja di luar negeri yang kita tidak tahu seperti apa ya yang terjadi pada mereka. Kemudian juga banyak sekali tunawisma yang ada di kota-kota besar, bahkan sekarang adalah kota-kota kecil pun banyak sekali orang-orang yang tidak punya rumah atau tunawisma. Kemudian berikutnya bahwa pembangunan yang selama ini adalah mengakibatkan kerusakan lingkungan kita baik di kota maupun di pedesaan, bahkan
juga hutan-hutan, sungai, kemudian juga laut mengalami kerusakan. Kemudian juga banyaknya penyakit endemik yang muncul dan bahkan beberapa tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir ini penyakit pandemik, yakni virus corona menjadi wabah yang sangat mengerikan bagi warga masyarakat di dunia. Kemudian terjadi juga bahwa pembangunan itu menimbulkan kebencian rasial antara orang kelompok tertentu atau dengan kelompok lain, ras tertentu dengan ras lain, suku satu dengan suku yang lain, menimbulkan kecemburuan sosial. Kemudian berikutnya adalah kerusakan sumber daya alam, baik yang ada di daratan maupun di lautan, itu sangat banyak sehingga menimbulkan kerusakan yang sangat masif di lingkungan kita semua. Itu semua adalah distorsi dari pembangunan ekonomi yang selama ini kita kerjakan. Oleh karena itu, kalau kita melihat pembangunan ekonomi itu apa? Pembangunan ekonomi itu hanya ingin economic growth base, yaitu ingin pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kemudian juga ekspor base, yakni hanya ingin ekspor, tidak memikirkan bagaimana lingkungannya, bagaimana hutannya, dan seterusnya. Pokok yang dipentingkan adalah ekspor base. Kemudian juga industrial base, pokok industri. Nah, kemudian berikutnya adalah gross national product base, pokoknya punya pendapatan penghasilan nasional yang banyak. Kemudian income per capita base, bahwa yang penting pendapatan per kapita itu dinaikkan. Kemudian juga pemerataan equity base, kemudian juga trickle down effect base, dan seterusnya. Ini adalah model-model pembangunan ekonomi yang kemudian tadi itu menyebabkan yang kita sebut distorsi pembangunan. Oleh karena itu bagaimana seharusnya kita melakukan yang disebut dengan pembangunan sosial. Apa itu pembangunan sosial? Pembangunan sosial adalah berupaya mengintegrasikan atau menyelaraskan antara tujuan pembangunan ekonomi yang tadi itu, misalnya economic growth, kemudian industrial base, dan seterusnya, dengan tujuan pembangunan sosial. Pembangunan sosial adalah pembangunan yang memanusiakan manusia, atau pembangunan yang dipentingkan intisarinya adalah pembangunan manusia, karena manusia itu adalah menjadi subjek, objek dari pembangunan itu. Kemudian apa itu pembangunan sosial? Pembangunan sosial adalah suatu pendekatan kesejahteraan sosial ya, yang mengemukakan suatu langkah efektif dalam mengatasi masalah-masalah sosial di negara berkembang termasuk di Indonesia. Selain itu, pembangunan sosial merupakan alternatif unik tentang pendekatan yang lebih jelas tentang pembangunan suatu negara agar suatu kesejahteraan sosial yang diidam-idamkan, yang diingin-inginkan oleh suatu pemerintah, oleh suatu negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat Indonesia bisa diwujudkan. Oleh karena itu, pembangunan sosial adalah sebagai suatu proses perubahan terencana guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat sebagai suatu proses akan dinamis dari pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, ini adalah pembangunan sosial, yaitu proses dinamis supaya bisa mewujudkan kesejahteraan sosial sebanyak mungkin orang, ya, dari suatu masyarakat, dari suatu negara tertentu, sehingga kita yakin bahwa dengan pembangunan sosial itu kesejahteraan sosial bisa kita wujudkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.